Yo, kita kembali lagi ke alur cerita Aka Mega Kill episode ke-6. Tanpa basa-basi, kita langsung saja cus ngeng. Di awal film kita diperlihatkan sebuah tempat prostitusi. Di suatu tempat, Leone dan Tatsumi memantau tempat prostitusi tersebut untuk melakukan penyergapan. Tanpa basa-basi, Leone menggunakan teigunya untuk berubah menjadi binatang. Lalu menggendong Tatsumi dan membawanya ke tempat prostitusi tersebut. Sesampainya di sana, Tatsumi dan Leone melihat banyak wanita yang tergeletak karena sakau. Tak lama kemudian, ada dua orang laki-laki yang menghampiri satu orang wanita yang sudah tidak berdaya. Lalu mereka membantai wanita tersebut karena dianggap tidak berguna. Perlakuan salah satu dari pria tersebut membuat Leone pun marah. Lalu Leone pun berkata, "Ayo kita bunuh mereka." Ketika mereka sedang bersantai-santai ria, Tatsumi dan Leone datang dari arah atap. Duar! Tanpa basa-basi langsung saja Tatsumi menghancurkan para pengawal dari kedua bos tersebut. Dar! Tak lupa dengan Leone. Ciung! Dua pria itu pun ketakutan sampai menghunuskan pistol. Melihat temannya mati, lalu dia berucap, "Apa yang kau inginkan?" Tanpa basa-basi, Leone mengeluarkan tinju andalannya. Dar! Yang aku inginkan adalah membasmi para cucunguk-cucunguk seperti kalian. Singkat cerita, Leone dan Tatsumi kembali ke markas. Di jalan pulang, Tatsumi berpikir, bagaimanakah nasib para wanita-wanita tersebut? Leone menjawab, "Tenang, di sana ada salah satu dokter yang sangat handal." Oke, syukurlah. Tak berselang lama, Leone. 前から思ってたんだけど、お前のそういう顔、かわいいな。 Apa yang kau lakukan? Secara harfiah kau sudah ditandai oleh diriku. Hahaha. Ngomong-ngomong, bagaimana ya dengan tim yang lain? Di tempat lain, Sele dan Main sedang melaksanakan tugas mereka. Lalu mereka dihadang oleh polisi kekaisaran yang bernama Seryu Ubiquitos beserta taigunya yaitu Koro. Akhirnya aku menemukan kalian naik turret. Tanpa pikir panjang, Main melancarkan serangan melalui taigunya. Serangan Main tidak berdampak apa-apa kepada taigu Seryu. Mereka menyadari bahwa taigu tersebut mempunyai regenerasi yang sangat cepat. Lalu Seryu memerintahkan Koro untuk menyerang Sele dengan sekuat tenaga. Ketika Sele lengah, Koro akan menyerang kembali Sele, akan tetapi dihalangi oleh Main dengan menembaknya sampai terpental jauh ke belakang. Melihat regenerasi yang sangat cepat, Shiryu memerintahkan Koro untuk berubah wujud, lalu menyerang mereka berdua. Ketika Koro sedang melancarkan serangan-serangan, Sele melindungi Main yang berada di belakangnya. Melihat Sele dan Main terdesak, Shiryu meniupkan pilwit, tanda bantuan kepada polisi kekaisaran yang lainnya. Main pun geram, langsung melancarkan serangan-serangan kepada Koro. Melihat celah tersebut, Sele langsung menyerang Shiryu dengan habis-habisan. Di tempat Main, Koro berusaha memulihkan badannya. Pertarungan Sele pun masih berlanjut, membuat Shiryu pun terdesak, yang membuat tangan Shiryu terputus. Ketika lengannya terputus, Shiryu dapat menyerang Sele dengan tubuh modifikasinya. Sele pun bersikap santai, langsung menebas tangan Shiryu untuk kedua kalinya. Shiryu pun meminta kepada Koro untuk berubah menjadi iblis. Setelah Koro berubah menjadi iblis, dia menangkap Main untuk meremas tubuhnya sampai mati. Melihat temannya sedang terdesak, Sele pun menolong Main dengan memotong tubuh Koro. Setelah memotong, Sele pun lengah, lalu ditembak oleh Shiryu dari belakang dengan mulutnya. Langsung tubuh Sele dilahap oleh Koro. Melihat kejadian tersebut, Main berencana untuk menyelamatkan kembali Sele. Akan tetapi polisi kekaisaran datang untuk mengepung dirinya. Melihat Main sedang terkepung, Sele mengeluarkan jurus andalannya yaitu Ektas, yang membuat cahaya untuk menyilaukan para polisi kekaisaran yang akan memburu Main. "Main, cepatlah kabur!"
Dengan berat hati, Main pun menyetujui perkataan Sele. Dan akhir hayat Sele pun di tangan Koro. Sesampainya di markas Night Turret, Main menceritakan ke seluruh anggota Night Turret bahwa Sele telah terbunuh. Lalu Tatsumi menghampiri Main. Siapa yang membunuhnya? Seluruh anggota Night Turret memberitahu Tatsumi. Tatsumi, tenanglah. Bagaimana bisa tenang? Teman kita ada yang terbunuh. Setelah mendapatkan bogoman mentah dari bulat, Tatsumi pun tenang. Lalu di pikiran Main, Seriu Ubiquitos, aku akan membalaskan dendam Sele. Lalu bos berpidato, dengan ini bakal banyak pertarungan antar Teigu yang harus kita lalui. Singkat cerita, ada seorang wanita yang bernama Najenda pulang kembali ke keisaran. Dan cerita pun selesai.